Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Halimatus Hadiah dengan NIM 240313200412. Bagaimana nih kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan psikologi anak. Yuk kita bahas. Permasalahan psikologi anak. Psikologi anak adalah cabang psikologi yang mempelajari perkembangan mental, emosional, sosial, dan perilaku anak-anak dari masa bayi hingga remaja. Pemahaman ini penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, apa sih permasalahan psikologi anak itu? Permasalahan psikologi anak adalah gangguan atau kesulitan yang dialami anak dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Hal ini bisa mempengaruhi anak dalam bersosialisasi, belajar, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jenis-jenis permasalahan psikologi anak. Yang pertama ada gangguan perkembangan. Anak biasanya mengalami keterlambatan dalam berbicara, berjalan, atau kemampuan motorik lainnya. Yang kedua, gangguan emosional. Anak sering merasa takut, gelisah, atau khawatir dalam situasi tertentu seperti di sekolah atau saat jauh dari orang tua. Yang ketiga, gangguan perilaku, yaitu anak sering membangkang, marah, atau melawan otoritas tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, ada gangguan belajar. Biasanya anak kesulitan dalam membaca atau memahami teks. Yang kelima, gangguan sosial. Anak merasa sulit menjalin hubungan dengan teman sebaya atau memahami norma sosial. Yang keenam, gangguan regulasi emosi, yaitu anak yang tantrum berlebihan. Yang ketujuh, gangguan psikosomatik, yaitu anak yang menunjukkan gejala fisik seperti sakit kepala atau sakit perut yang sebenarnya disebabkan oleh tekanan psikologis. Yang kedelapan, ada trauma psikologis. Kesembilan, gangguan makan, yaitu picky eating. Anak pemilih makanan yang berlebihan. Selanjutnya ada penyebab permasalahan psikologi pada anak. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dalam diri anak seperti yang pertama faktor genetik, yang kedua perkembangan otak, yang ketiga kepribadian anak, yang keempat kesehatan fisik. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu dalam lingkungan seperti pola asuh yang tidak sehat, keluarga yang bermasalah, kekerasan atau pelecehan, dan lingkungan sosial yang negatif. Lalu yang ketiga ada faktor pendidikan, yaitu seperti kritik berlebihan guru atau orang tua yang terlalu sering mengkritik dapat mengurangi rasa percaya diri anak. Yang keempat ada faktor sosial dan budaya seperti tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial atau budaya tertentu, misalnya terkait gender atau peran keluarga. Yang kelima ada pengaruh media dan teknologi seperti penggunaan Gen Z yang berlebihan dapat mempengaruhi interaksi sosial dan kesehatan mental anak. Yang keenam ada trauma dan atau kejadian buruk seperti bencana alam atau kematian orang tua, saudara atau teman dekat yang dapat meninggalkan luka emosional mendalam. Bagaimana sih cara mengatasi permasalahan psikologi pada anak? Yang pertama ada membangun komunikasi yang terbuka, yang kedua memberikan dukungan emosional, yang ketiga mengajarkan regulasi emosi, yang keempat menjaga rutinitas yang stabil, yang kelima memberikan stimulasi positif, yang keenam mendukung interaksi sosial yang sehat, yang ketujuh ada kenali gejalanya, yang kedelapan menghindari hukuman yang berlebihan, yang kesembilan melibatkan profesional atau psikologi anak, dan yang kesepuluh ada dukungan dari keluarga dan lingkungan. Peran orang tua dan guru sangat penting loh dalam membantu anak menghadapi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan aspek psikologis, sosial, dan akademik. Kolaborasi seperti apa sih di antara keduanya? Yaitu yang pertama seperti mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan anak. Yang kedua seperti berbagi informasi tentang perubahan perilaku yang terjadi di rumah atau di sekolah. Yang ketiga menyusun rencana bersama untuk mengatasi masalah anak secara efektif.
Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu anak-anak dengan masalah psikologis sering menunjukkan perubahan perilaku, kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, dan penurunan prestasi akademik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mengenali tanda-tanda awal permasalahan psikologis dan segera mengambil langkah yang tepat, termasuk mencari bantuan profesional bila diperlukan. Dengan pendekatan yang tepat, anak dapat tumbuh dengan secara emosional, mental, dan sosial, sehingga mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik di masa depan.